sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya sesuai dengan tema ini supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk hidup kami menjadi berkat. Bukan hanya kami diberkati, tapi kami juga disiapkan untuk menjadi berkat. Kau membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita mau saksikan video berikut ini. Sahabat yang baik, menjadi berkat bagi orang lain adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti Felicia Angelista dan Hito yang dengan sukacita membantu merenovasi masjid dan membiayai umroh, kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan melakukan hal-hal kecil yang dapat membawa sukacita dan harapan bagi mereka. Tuhan ingin kita menjadi saluran kasih-Nya kepada orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Sebagai anak domba Allah, mau kan kita menjadi berkat bagi orang lain seperti yang Tuhan telah menjadi berkat bagi kita? Puji Tuhan, kesaksian pasangan Felicia Angelista dan Cesar Hito ini sangat luar biasa. Iya, Benar-benar sangat ya, luar luar biasa. biasa, ya. Mereka pasangan Kristen yang bisnisnya diberkati Tuhan, tetapi hatinya ingin menjadi berkat dengan semua orang. Luar biasa ini Itu ya. luar biasa itu, menjadi berkat buat semua orang Iya, ya. iya. Nah ini benar sekali ya, bagaimana mereka merenovasi masjid-masjid yang kondisinya sudah tidak layak. Iya, yang sudah rusak, nggak Iya, lagi ini luar biasa ya. luar biasa.
Betul, sangat luar Benar-benar biasa. ini luar Iya. biasa ya. Dan mereka juga sudah membiayai umroh ya, lebih dari 40 orang. Karena Iya. mereka itu bahagia, bisa berbagi dengan sesama. Ini luar biasa ya, luar biasa bisa ya. berbagi dengan sesama itu kebahagiaan. Betul. Nah, Amin. Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal menjadi berkat dan toleransi beragama, dulu aku waktu zaman SMA juga pernah ikut event dari sekolahku untuk berbagi-bagi takjil. Oh, lagi bulan Ramadan itu ya. Iya, di pinggir-pinggir jalan. Benar-benar. Kasih kepada ojek online, kepada orang warga-warga yang membutuhkan. Dan aku merasakan sukacita orang-orang yang menerima takjil-takjil tersebut untuk buka bersama di rumah. Jadi kamu juga senang juga ya? Iya, Kamu pasti bahagia pada waktu itu ya. pastinya. Iya, Itu iya. kebahagiaan kita ya. Melihat biasa orang lain berbagi. bahagia, buat Iya. hati kita Iya, bahagia kita juga. lebih bahagia lagi Iya, ya. iya, iya. Iya. Aduh, bagus sekali Yos, luar biasa nih ya. Jadi sebetulnya bahagia itu simpel ya. Iya. Kita membahagiakan orang lain aja. Pasti bahagia. Kita pasti bahagia Betul. ya. Amin. Gitu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 35 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Wow, luar biasa ya firman Tuhan ini. Iya. Dan melalui firman Tuhan ini, kita sedang diingatkan Ya, bahwa menjadi berkat bagi orang lain adalah ketika kita memberi makan kepada yang lapar, amin. memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang, melawat orang yang sakit dan mengunjungi yang ada di dalam penjara. Wah, luar biasa ya. Ini luar biasa. Sebetulnya untuk melakukan sesuatu yang seperti ini tuh tinggal melakukan aja, Tinggal lakukan melangkah ya. saja ya. Dan ini benar-benar sangat mengingatkan kita banget ya. Dan Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk salah seorang dari mereka yang paling hina ini, yaitu saudara Yesus yang paling hina ini, maka kita melakukannya untuk Yesus. Jadi Yesus menempatkan dirinya dan keberadaannya ada bersama-sama dengan orang yang paling hina ini. Karena mereka adalah saudara-saudara Yesus yang paling hina. Wow. Ternyata Ya. ketika kita menjadi berkat kepada orang-orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, mereka yang sakit, mereka Ya. ada dalam penjara dan orang-orang asing, maka kita ini sedang melakukannya bukan hanya untuk orang-orang yang kita tolong itu, Iya. tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Itu dalam Matius 25 ayat 40. Karena Tuhan sangat mengasihi mereka dan Tuhan sangat peduli kepada mereka. Amin. Ini penting banget ya. Penting sekali. Tuhan mengasihi orang-orang yang sepertinya nggak berharga, nggak Iya. dipikirkan. Dan Tuhan kepingin juga memberkati mereka ya. Nah, jadi menjadi berkat bagi orang lain itu tidak perlu dimulai dari hal-hal yang besar dulu. Sebab menjadi berkat bagi orang lain bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Dan yang bahkan yang paling sederhana sekalipun. Tetapi kita melakukannya dengan kasih dan cinta yang besar. Dan inilah yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Betul sekali ya. Sebab semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi dan sangat peduli kepada orang-orang yang paling hina ini. Oleh karena itu, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, maka kita sedang memanifestasikan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan ini adalah tindakan yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita renungkan firman Tuhan ini sambil kita mau menyanyikan pujian ini. Kecaplah
betapa baiknya Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selamanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selamanya. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, dan yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Dan Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Sebab semua yang keluar dari Tuhan adalah kasih dan kebaikan yang berlimpah-limpah. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita akan baca ya, dari Liana Deborah. Demikian isi DM-nya. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Shalom juga Liana. Minggu kemarin saya melihat teman saya sudah diteguhkan menjadi pendeta. Saya ikut senang dan bangga. Semoga suatu saat kehadiran saya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Wow, Liana luar biasa ya, puji Tuhan. Hati Liana tuh luar biasa ya, rindu untuk bisa menjadi berkat. Seperti teman Liana yang diteguhkan menjadi pendeta. Pasti Tuhan akan meresponi doamu dan kerinduan Liana ya. Karena di dalam Yesus setiap kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kita dipanggil untuk melayani sesuai dengan talenta dan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan mulai dari hal-hal yang kecil dan yang sederhana. Nah, di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Pasti Tuhan akan menjawab kerinduan dari Liana ya. Dan percaya Liana juga pasti akan diberi kasih karunia untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita berdoa ya untuk Liana ya. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk Liana yang hatinya rindu untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan ini terjadi untuk Liana. Bahwa Liana dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, dimanapun Liana berada, pakai hidupnya, pakai talentanya, dan pakai potensinya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kehidupan Liana berdampak, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana. Pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat
supaya kita mengerti tentang bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, menjadi berkat bagi orang lain adalah ketika kita memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang yang sakit, dan mengunjungi yang ada di dalam penjara. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk orang yang paling hina ini, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan sangat mengasihi mereka, dan mereka berharga di mata Tuhan. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami. Oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang yang sakit, dan mengunjungi yang ada di dalam penjara, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.